Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang batuan, tentang bumi kita, ya, dengan proses-prosesnya, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang budaya, maka adalah berbicara tentang olah budi manusia terhadap dua kondisi utama, yaitu kondisi alam dan bagaimana waktu pada saat itu untuk memenuhi hidup dan kehidupannya. Nama saya Husni Ansori, saya adalah peneliti di Pusat Riset Sumber Daya Geologi, Organisasi Riset dan Kebumian BRIN. Keahlian saya adalah di bidang geologi, tetapi lebih spesifik sebenarnya ke arah geoheritage dan geopark, dan saya sedang mendalami tentang geoculture, keterkaitan antara geologi dan budaya. Kalau kita berbicara tentang geologi adalah berbicara tentang batuan, tentang bentang alam, tentang bagaimana mineral, bahan tambang, kemudian juga tentang air di situ. Kondisi-kondisi itu, proses-proses geologi itu tentu mempunyai pengaruh tantangan terhadap manusia di dalam memenuhi kehidupannya. Dan disitulah akan menciptakan budaya-budaya yang berbeda-beda. Kalau kita melihat keragaman geologi di Kabupaten Kebumen atau di dalam kawasan Geopark Kebumen ini, maka kita harus mengurai setidaknya 7 parameter. Yang pertama adalah keragaman batuannya, yang kedua adalah bentang lahannya, yang ketiga adalah bahan tambangnya, yang keempat ketinggiannya, yang kelima adalah kelerengannya, yang keenam adalah jarak dari suatu sungai, kemudian yang ketujuh adalah kondisi geohidrologinya. Dari variabel geologi yang berbagai macam itu, kemudian saya mencoba melihat keragaman-keragaman budaya yang ada, terutama adalah dari artefaknya. Kenapa artefak? Karena artefak adalah bagian daripada tangible culture yang ada di situ, sehingga kita bisa memetakan secara spasial. Kita mendapatkan 4 layer budaya. Yang pertama adalah tinggalan-tinggalan budaya megalitikum. Saya menemukan setidaknya ada 11 lokasi yang kita bisa dapatkan. Ada punden berudak, ada lumpang batu. Saya plot semuanya itu sebarannya secara spasial. Kemudian yang kedua adalah budaya-budaya artefak yang berkembang pada era Hindu-Buddha. Ada sekitar 12-an, terutama di situ ada lingga dan yoninya. Kemudian ada beberapa tempat pemujaan saat Hindu dan Buddha, itu juga kita petakan. Kemudian juga kita mendapatkan budaya-budaya era Islam, tentu artefaknya lebih banyak. Terutama di situ ada masjid tua, kita mendapatkan pondok pesantren yang paling tua di bagian selatan Jawa. Karena konon bahwa masuknya Islam di tempat kita itu justru di Jawa itu dari arah selatan dulu begitu. Nah, kemudian juga kita mendapatkan tentu artefak yang lebih banyak pada era-era kolonial di situ sampai sekitar 80-an lebih titik-titik. Keempat variabel dari budaya, kemudian kita bandingkan dengan 7 variabel dari geologi itu tadi, keragaman-keragaman geologi, maka kita bisa menarik beberapa kesimpulan yang secara general kita bisa dapatkan. Bahwa untuk seluruh era budaya dari megalitikum, kemudian Hindu-Buddha, kemudian Islam, kemudian kolonial, bahwa kebudayaan di era-era itu, di kawasan ini, pada semua era itu tadi, lebih cenderung memilih pada satu adalah daerah yang datar. Kemudian pada daerah-daerah di mana airnya bagus, dekat dengan sungai, kira-kira kurang dari 750 meter. Tanahnya adalah air tanah yang dangkal, yang banyak gitu. Dari landformnya adalah dataran-dataran aluvial itu tadi. Kalau kita berbicara tentang manfaat riset ini terhadap pengembangan Geopark Kebumen, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi kan kita simpulkan bahwa sebagian besar pada seluruh era budayanya itu lebih banyak berkembang pada daerah-daerah yang datar, banyak air ya, dan itu tentu adalah daerah yang padat, daerah yang berkembang ekonominya. Sehingga apa?
kemungkinan terhadap konservasi menjadi penting. Artinya di situ ada tekanan ekonomi terhadap hal-hal semacam itu. Oleh karena itu, maka beberapa situs itu menjadi penting untuk dikonservasi, terutama situs yang berbicara tentang hubung kait itu tadi pada masing-masing era, Megalitikum, Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial. Kemudian untuk geopark sendiri, ya, di dalam geopark, keragaman budaya dan keragaman geologi itu bukan sesuatu yang terpisah, tetapi harus diketahui bagaimana hubung kaitnya. Kalau mau ke internasional UNESCO, maka ini harus diketahui, dan ini sudah ada. Artinya publikasi ini memperkuat, menambah nilai terhadap penilaian geopark yang ada. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah terkait dengan pengembangan geowisata. Kalau kita berbicara geowisata, maka kita tidak berbicara hanya geologi, tetapi di situ berbicara juga tentang keragaman budaya, berbicara juga tentang keragaman geologi, dan konteks yang kita lakukan adalah bagaimana keragaman budaya dan keragaman geologi bisa dikemas di dalam paket-paket geowisata yang ada. Oleh karena itu, saya kira kita telah mencoba untuk memberikan kontribusi bagaimana geopark Kebumen ke depan bisa menjadi educational geopark, sehingga membangun geopark alamnya terjaga, masyarakatnya itu bisa menikmati dari konservasi yang ada supaya lebih sejahtera.